Indonesia terus mengangkat isu dan mendorong peran perempuan dalam presidensi G20. Pemerintah menganggap bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sektor kesehatan, transformasi digital, hingga perubahan energi terbarukan yang menjadi fokus Indonesia dalam kepemimpinannya dalam G20 tahun 2022. Perempuan menjadi figur penting dan menginspirasi. Kiprah perempuan selalu dibutuhkan di banyak sektor, momentum hingga tonggak peradaban yang nyata. Meski tak menapik banyaknya masalah yang mendera perempuan, akan selalu ada pahlawan bernama perempuan yang mampu keluar dan menemukan jalan. Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahwasannya perempuan mempunyai peranan yang sangat penting, yakni dalam 3 area prioritas di mana hal inilah yang menjadi fokus Indonesia atas kepemimpinannya pada kelompok 20 ekonomi utama atau G20 di tahun 2022. Menlu Retno ketika acara G20 Women's Empowerment King of Meeting juga menambahkan apabila kaum perempuan di ketiga sektor tadi menjadikan pemberdayaan semakin vital. Lantas, apa sajakah ketika sektor tersebut? Pertama, ialah sektor kesehatan, di mana sektor 70% dari total tenaga kesehatan global ialah kaum perempuan. Harapannya, langkah ini akan menyumbangkan arsitektur kesehatan yang lebih kokoh, kuat dan lebih baik demi memastikan keamanan hingga kesehatan mereka. Sejalan dengan hal itu, tentunya akan mampu memfasilitasi pertumbuhan profesional para perempuan. Kedua, ialah transformasi digital yang kerap ada di banyak negara. Perempuan nyatanya memegang peranan yang cukup dominan dalam usaha mikro, kecil maupun menengah atau UMKM. Bahkan, di Indonesia sendiri sekitar 64% pelaku usahanya ialah kaum perempuan. Sementara, untuk sektor ketiga ialah menjadikannya fokus dalam agenda presidensi G20, yakni menuju energi yang terbarukan. Dalam hal ini, perempuan dinilai mampu mendorong capaian dalam transisi energi dunia serta memastikan bidang energi menjadi lebih aware dan sensitif bagi hak-hak maupun kebutuhan perempuan. Menlu Retno juga memaparkan jika beragam komitmen Indonesia atas pemberdayaan perempuan hingga kesetaraan gender, baik pada tingkat regional, nasional, juga secara global. Untuk tingkat nasional, pemerintah berkomitmen untuk dongkrak ketertiban perempuan khususnya di tingkat strategis hingga tingkat pembuatan kebijakan, termasuk mendorong peranan perempuan sebagai agen perdamaian yang biasanya hanya didominasi oleh kaum pria. Upaya negara Indonesia ini kabarnya telah dilakukan melalui berbagai program, salah satunya melalui penyediaan pelatihan bagi para perempuan atau lebih tepatnya yang berfokus pada perdamaian serta keamanan. Khususnya bagi para diplomat muda, termasuk meluncurkan program mediator dan negosiator perdamaian perempuan di kawasan Asia Tenggara demi meningkatkan ketertiban perempuan untuk proses perdamaian tersebut. Sejalan dengan hal itu, Indonesia turut menggunakan peran-perannya pada DKPBB atau Dewan Keamanan PBB untuk proses inisiasi resolusi mandiri yang pertama pada penjaga perdamaian perempuan. Di era ini, tentu peranan perempuan haruslah bangkit dan menjadi prioritas utama. Sebagaimana yang kita tahu, hak-hak perempuan memang wajib diperjuangkan, apalagi jika esensinya sebagai mediator maupun negosiator perdamaian. Langkah negara untuk menjadikan perempuan sebagai fokus G20 didukung dan kita kawal sebaik-baiknya.